Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, hari ini kita bersama Rumah Literasi Gria Istiqlal akan berdiskusi tentang khatam Quran. Ini khatam Quran, pasti adik-adik pernah ikut khatam Quran, kegiatan. Kalau adik-adik sudah pandai membaca Al-Quran dengan baik, adik-adik ada sebuah upacara namanya khatam Quran. Daerah khatam Quran ini umumnya di Sumatera Barat ada, mungkin daerah-daerah lain juga ada, Jawa Timur dan Jawa Barat. Upacara pengukuhan terhadap anak yang sudah pandai membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, khatam Quran ini setelah diteliti adik-adik, banyak makna dan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam proses kegiatan dari khatam Quran ini. Nah, dari awal adik-adik kan pada awalnya belajar membaca Al-Quran dengan aturan, dengan peraturan, dengan ketentuan, ada disiplin, ada aturan membaca Al-Quran. Dalam aturan-aturan kita membaca Al-Quran itu juga membangun disiplin, membangun karakter disiplin yang baik. Nah, setelah adik belajar membaca Al-Quran, kemudian adik dilakukanlah upacara pengukuhan atau penghargaan kepada adik-adik yang telah pandai membaca Al-Quran, namanya upacara khatam Quran. Pertama kegiatannya biasanya adalah hari pertama itu arak-arakan. Adik-adik arak-arakan dari tempat adik belajar mengaji, keliling kampung, keliling daerah untuk memberi semangat kepada orang banyak bahwa belajar membaca Al-Quran itu penting, belajar membaca Al-Quran itu suatu yang filosofi hidup kita. Nah, yang menariknya ketika adik-adik keliling khatam Quran, pasti saudara, tante, ibu, bibi, atau mak tuo, atau ete melambaikan tangan bahwa gembira mereka telah adik telah pandai membaca Al-Quran dengan baik. Lalu ada yang menarik, mereka memberi hadiah, memberi buah, memberi permen, memberi uang, memberi kue kepada adik-adik yang telah pandai membaca Al-Quran. Itu wujud dari sebuah penghargaan kepada adik yang telah pandai membaca Al-Quran. Nah, besoknya hari kedua biasanya dedek lupa membaca Al-Quran. Nah, di situ adik-adik memperlihatkan bagaimana memberikan pandai membaca Al-Quran di depan orang banyak, dan itu memberi semangat, kepercayaan diri kepada adik-adik bahwa adik-adik harus pandai, tidak hanya pandai membaca Al-Quran untuk diri tapi juga memberikan membaca Al-Quran untuk orang banyak. Nah, itu suatu hal yang menarik. Nah, ketika adik-adik setelah membaca Al-Quran siang, malamnya kan terjadi atau tausiah bersama, kemudian ada kegiatan menyumbang bersama, ada lomba-lomba kegiatan akan memberi hadiah untuk adik-adik. Yang menarik pada itu adalah hadiahnya itu buat adik-adik. Semua adik-adik mendapat hadiah kan, mendapat hadiah dari yang nomor 1 sampai nomor terakhir. Tidak ada adik-adik yang tidak mendapat hadiah. Itu adalah berarti semua adik-adik juara, bahwa adik-adik telah pandai. Kita menghargai dedek, menghargai adik yang telah pandai membaca Al-Quran, dan semuanya mendapat hadiah. Dan itu dalam konsep pendidikan disebut semua anak juara. Semua anak itu pintar, tidak ada anak yang tidak pintar. Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan diri anak itu yang penting. Nah, hari ketiga biasanya orang tua adik atau keluarga adik melakukan upacara mendoakan adik yang telah pandai membaca Al-Quran. Kemudian acara makan bersama, diundang saudara-saudara, kita makan bersama. Dan paling enaknya waktu saudara-saudara datang kasih hadiah sama dedek, karena dedek setelah pandai membaca Al-Quran dengan baik. Itu bentuk penghargaan oleh keluarga kepada adik yang telah pandai membaca Al-Quran. Suatu hal yang senang kan? Nah, itulah khatam Quran. Khatam Quran itu banyak sekali nilai-nilai pendidikan karakter di dalam prosesnya. Dan yang menariknya lagi, pada waktu
proses khatam Quran itu kita makan bersama, dan beberapa daerah itu makan bajamba, makan bersama, makan dengan aturan, dengan sopan santun, dengan aturan-aturan yang sesuai dengan adat Islam. Kalau makan apa nggak boleh nggak boleh bunyi-bunyi atau mencapak kalau bahasa Minangnya. Kalau makan itu duduk dengan baik, bersimpuh bagi perempuan supaya makanan itu bisa mengalir dengan baik, proses pencernaannya itu lancar. Adik-adik, kemudian apalagi yang menariknya lagi dalam khatam Quran itu, para perantau mengirimkan uang untuk hadiah adik-adik, biar adik-adik semangat belajar membaca Quran. Sehingga hadiah adik-adik itu banyak sekali. Malah ada yang dapat emas, ada dapat cincin, ada dapat kalung dan sebagainya. Itu dari perantau, saking sayangnya sama kampung halaman. Selain itu mereka menyumbang apa? Menyumbang uang untuk pembangunan sekolah perguruan Quran, untuk masjid, untuk kampung halaman. Perantau memiliki kontribusi tersendiri dalam perhelatan khatam Quran adik-adik. Jadi khatam Quran ini bagi perkembangan jiwa adik-adik itu menjadi penting. Ada proses pendidikan karakter yang sangat menarik. Kemudian hal yang menarik lagi, kalau daerah penelitian Ibu di daerah Agam, khatam Quran ini pesertanya itu adalah anak-anak rantau. Anak-anak rantau ini belajar mengaji 1 atau 2 tahun di sebuah perguruan awaliyah yang ada di Agam, Sumatera Barat. Lalu belajar sama setahun. Mereka belajar mengaji, sehingga setelah itu mereka ikut dalam upacara khatam Quran. Nah, ketika proses mereka pulang kampung itu banyak nilai-nilai yang mereka dapat. Mereka membangun kecerdasan sosial, kecerdasan budaya, mereka mampu membangun sosialisasi pengalaman, dan mereka mengenal adat dan budaya dari daerah kampung halamannya, dan juga dia mengenal karib kerabatnya, dia mengenal orang kampungnya, dan itu suatu hal yang perlu kita lestarikan, dan itu suatu yang mengenalkan kampung halaman, adat istiadat oleh perantau kepada anak-anaknya. Itu suatu hal yang sangat penting. Jadi kegiatan dari proses khatam Quran ini memiliki makna dan nilai pendidikan karakter yang bermakna. Maka sangat penting bagi kita untuk melestarikannya dan mengembangkannya lebih bagus. Dan alhamdulillah khatam Quran ini juga sudah menjadi warisan budaya nasional, ditetapkan pada tahun 2020, karena memang khatam Quran ini syarat dengan nilai dan makna historis, nilai etik, nilai estetik, nilai empirik, dan nilai historis, setelah nilai simboliknya. Nilai simboliknya juga banyak pada khatam Quran. Nah, kalau adik-adik lihat pada khatam Quran itu kan ada arak-arakan pakai payung. Nah, yang memayungin itu saudara adik-adik apa? Setelah diteliti dan diamati, itu adalah simbolik anak di pangku, kemanakan dibimbing. Betapa simbol-simbolnya hidup di dalam gerakan khatam Quran. Juga di dalam khatam Quran itu mulai perhelatan awalnya juga dilakukan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dari ada Nyinyek Mama, Cidik Pandai, alim ulama, Bunduk Kandung, semuanya masyarakat menjadi panitia dalam perhelatan. Itu tidak lepas dari semangat bahwa orang Minangkabau itu sangat senang bermusyawarah, bermufakat, suka bekerja sama, dan suka bergotong royong. Betapa luhurnya nilai-nilainya. Jadi khatam Quran ini adalah identitas dari budaya Minangkabau buat anak-anak, karena ada proses pendidikan karakter, ada nilai-nilai filosofi hidup Minangkabau yang dikembangkan melalui simbol-simbol dan kegiatan daripada upacara khatam Quran itu. Terima kasih adik-adik. Semoga adik-adik yang ikut berkhatam Quran itu senang melakukan kegiatan khatam Quran. Oke, salam dari Rumah Literasi Gria Istiqlal.